malam Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat Hari Pentakosta. Selamat bertemu kembali pada Night Call GPIB dengan saya Penatua Shirley Maureen van Houten Sumangkut. Pada malam hari ini kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yoel 2 ayat 30 sampai dengan 32. Yoel 2 ayat 30 sampai dengan 32. Sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat malam Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat Tuhan yang kudus pada malam hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami boleh diberikan kemampuan, kami boleh diberikan kekuatan hingga mengakhiri hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Bersabdalah ya Bapa. Kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan ayat Alkitab kita pada malam hari ini terambil dari Yoel 2 ayat 30 sampai dengan 32. Demikian. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan, melaksanakan firman Tuhan. Haleluya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita merayakan Hari Pentakosta. Kita semua tahu ya, apa itu Hari Pentakosta. Pentakosta adalah hari di mana Roh Tuhan dicurahkan untuk memulihkan relasi manusia dengan Allah. Dalam hal ini, manusia mendapatkan privilege atau keistimewaan dari Allah yang Allah berikan untuk manusia, bahwa Ia tidak meninggalkan kita seorang diri. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, merenungkan nubuat Nabi Yoel di hari Pentakosta ini, kita diajak untuk berintrospeksi diri. Apakah kita telah memberi diri untuk dipulihkan oleh Roh Allah dari cara hidup kita yang tidak berkenan di hadirat Tuhan? Kitab Yoel menyerukan tentang pertobatan menjelang hari Tuhan. Di hari Pentakosta ini, kita kembali diingatkan dan diteguhkan oleh Allah akan penyertaan dan pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Dengan landasan Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 29 yang telah kita baca pagi hari ini, maka ayat 30 sampai dengan 32 menjadi berita sukacita dan dasar pengharapan umat dalam menjalani kehidupan yang semakin sulit ini. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pada saat-saat di mana kita mengalami dan merasakan tidak adanya berkat Allah dalam kehidupan kita, karena adanya kekhawatiran dan kegetiran, mungkin pada saat ketika kita dalam keadaan sakit, atau ketika kita memiliki beban berat, atau apapun yang membuat kita tertekan, yang kita lakukan? Apakah kita hanya pasrah menghadapinya
sebagai beban hidup atau sebagai malapetaka dalam kehidupan kita, atau kita mengambil kesempatan untuk bertobat dan mengandalkan kekuatan Allah sepenuhnya dan sepenuhnya bergantung pada Allah. Ketika kita bergantung pada Allah, maka tangannya yang penuh berkat dan tangannya yang penuh kuasa itu akan memulihkan kita seutuhnya. Di hari Pentakosta pada saat ini, kita membaca mengenai hari Tuhan. Kita yang hidup pada zaman akhir ini, di mana hari Tuhan akan menjadi hari yang penuh ketakjuban dan kegentaran, dan menjadi hari peneguhan untuk terus bersandar pada Tuhan dalam menjalani berbagai situasi kehidupan saat ini. Jemaat, kita diingatkan bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu senang maupun itu susah, sebaiknya dimengerti dan diterima sebagai mujizat Tuhan. Pentakosta mestinya menjadi Pentakosta yang bukan pertama-tama karena ada karunia-karunia roh yang dicurahkan, tetapi Pentakosta harusnya menjadi hal yang dirasakan maknanya ketika orang percaya hidup dalam pimpinan Roh Allah dan melakukan segala kehendak Allah. Janji Tuhan bahwa kita tidak dibiarkan berjalan sendiri. Tuhan memberikan Roh-Nya yang kudus dalam hati kita untuk memampukan kita untuk hidup seturut dengan kehendak-Nya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan kita dari Yoel 2 di ayat yang ke-32, firman-Nya mengatakan, "Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Ini janji Tuhan. Tentunya tidak semua orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Tetapi janji ini akan berlaku bagi mereka yang bertobat dan hidup menurut kehendak-Nya, dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupannya. Untuk orang-orang seperti inilah, maka janji Tuhan akan berlaku. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, malam ini setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, marilah kita berintrospeksi diri sebelum segala sesuatunya menjadi terlambat. Apabila saat ini kehidupan kita belum seturut kehendak Allah, mari segera ambil keputusan, tinggalkan kehidupan yang lama, bertobatlah, dan hiduplah seturut dengan kehendak Tuhan dan dalam terang Tuhan. Dengan demikian, kita dipulihkan untuk memulihkan orang lain. Pada ayat yang ke-32b dikatakan bahwa setiap orang yang dipanggil Tuhan, setiap orang yang dipanggil Tuhan, artinya Tuhan yang memanggil, akan termasuk orang-orang yang terlepas. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pertobatan memberikan keselamatan dan kelepasan. Kiranya kita semua termasuk dalam kelompok orang-orang yang dipanggil Tuhan. Roh Kudus akan memberikan kekuatan, menuntun dan memampukan kita menjalani hari-hari kehidupan ini untuk kita jalani seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Bapa di surga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa di akhir zaman ini, di hari Tuhan ini, Tuhan inginkan untuk kami bertobat dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Mampukan kami ya Bapa untuk melaksanakan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Bapa yang maha baik, pada malam hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Teristimewa untuk saat ini, kami berdoa untuk wabah COVID-19 yang masih melanda negara kami. Tuhan, tolong bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk para medis, kami berdoa untuk para relawan, kami berdoa untuk pemerintah yang berupaya demikian keras untuk mengatasi hal ini. Bapa, jangan biarkan kami mengandalkan kekuatan kami, tapi biarlah kami mengandalkan kekuatan Tuhan. Karena ketika kami mengandalkan kekuatan Tuhan, maka Tuhan akan campur tangan dan menyelesaikan semua permasalahan yang kami hadapi. Bapa yang maha baik, pada malam hari ini juga kami berdoa untuk pemerintah bangsa Indonesia. Tuhan memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, hingga ke di tempat kami tinggal. Tuhan, berikan hikmat-Mu bagi mereka, dan biarlah roh takut akan Tuhan boleh menguasai mereka dalam menjalani pemimpinan ini. Bapa, pada malam hari ini juga kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit, jemaat-Mu yang sedang berbeban berat. Tuhan, tolong mereka ya Bapa. Angkat semua beban mereka ya Tuhan, dan berikan mereka kelepasan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk mereka yang telah mendahului kami, yang Tuhan sudah muliakan. Tuhan, kuatkan keluarga mereka, bahwa apa yang Tuhan baik buat adalah yang terbaik. Bapa yang maha baik, kami menyerahkan pergumulan kami seutuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Ampuni Bapa akan salah dan dosa kami Tuhan. Tuhan, dengar dan sempurnakan doa kami yang jauh dari sempurna ini, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama Tuhan saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, demikian renungan kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati, dan terima kasih untuk Departemen Pelkes yang telah melaksanakan Night Call.